Asal-usul Cibinong. Pada zaman dahulu, ada seorang pria berumur sekitar 60 tahun yang dikenal sebagai pria yang sangat rajin bekerja. Pekerjaannya menyusuri hutan, mengambil segala sesuatu yang bisa ia manfaatkan. Sekali waktu, ia membawa buah-buahan. Di waktu lain, ia membawa umbi-umbian. Tak jarang pula ia membawa pulang ikan dengan kayu bakar untuk membakarnya. Selain dikenal sebagai pria yang suka bekerja, yang rajin bekerja, ia pun dikenal sebagai pria yang sangat tulus untuk membantu orang lain. Namanya Ki Rewok. Sebenarnya itu bukan nama asli, hanya nama panggilannya saja karena mempunyai perawakan janggut, kumis, dan rambut yang panjang-panjang. Rewok kalau kata orang Sunda. Terkadang ia menyisihkan hasil buruannya di hutan untuk dijual, yang sebagian lainnya untuk diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dan pernah juga sekali waktu ia mendapatkan seekor kijang yang sangat besar, dan hendak ia jual ke pasar. Namun di perjalanan ia menemui seorang perempuan yang sedang hamil bersama seorang suaminya. Ia mendapati perempuan tersebut yang terus saja menatapi kijang tersebut. Akhirnya, karena Ki Rewok tahu maksud dari perempuan tersebut terus saja menatap kijang tersebut, ia menghampiri dan berkata, "Kalau kau ingin kijang tersebut, ambil saja dan masaklah yang enak." Dan perempuan tersebut membalas, "Sebenarnya saya sangat ingin kijang tersebut. Namun, apa daya, saya dan suami saya tak punya uang, Ki." Ki Rewok pun membalas lagi, "Tak perlu dibayar pun tak apa. Anggap saja itu sebagai hadiah untuk si jabang bayi." Lantas, kedua suami istri tersebut merasa berbahagia dan pulang lalu memasak daging kijang tersebut. Sebenarnya banyak kisah-kisah lainnya dari Ki Rewok akan kebaikannya dengan orang lain, akan membantu orang lain, seperti membantu membuat rumah, membetulkan jalan, membuat jembatan di desa. Ia pasti akan membantu. Ki Rewok sehari-hari pergi ke hutan melalui jalan setapak sampai bertemu di jalan yang memang sangat jarang dilalui oleh manusia. Setelah lelah berburu dan mendapatkan apa yang ingin ia dapatkan, ia selalu menyempatkan hadir dan beristirahat ke sebuah setu atau danau di tengah hutan untuk beristirahat di bawah pohon yang sangat besar. Dahannya rindang, daunnya lebat, dan pemandangan di sana sangat indah. Sejuk rasanya. Air di setu tersebut sangat bening. Banyak ikan di sana. Sangat mudah untuk menangkap ikan-ikan di sana. Namun suatu waktu, ketika hari sedang terik-teriknya, Ki Rewok mencoba untuk menjala ikan, namun tak satu pun ikan bisa ia tangkap. Mungkin karena saking teriknya hari, bahkan ikan pun tak mau berseliweran di tengah air. Sampailah sore hari, Ki Rewok pulang tanpa membawa apa-apa. Langkahnya gontai dan ia sempatkan lagi untuk beristirahat di bawah pohon besar sambil menatap ke seberang. Namun tak lama ia pun menjumpai sesosok tinggi dan besar, hampir menyamai tingginya dan besarnya pohon tersebut. Ki Rewok terkejut dan saat kebingungan apakah yang ia lihat itu benar atau tidak. Bangunkan badannya, lalu melihat ke arah seberang, melihat si sesosok tinggi dan besar ini membungkuk dan ternyata mengambil wudhu di sana. Namun hari sudah terlanjur sore. Ki Rewok harus cepat pulang agar tidak kemalaman. Esok harinya, Ki Rewok yang masih penasaran
duduk lagi di tempat yang sama dan melihat ke arah seberang. Dan melihat lagi si tinggi besar tersebut mengambil wudhu karena penasaran. Ki Rewok memperlama keberadaannya di sana. Setelah si sosok tinggi besar tersebut selesai wudhunya, Ki Rewok menghampiri pohon tersebut. Ternyata di sana ada sumber air. Dikiranya itu adalah sumber dari air di setu tersebut. Akhirnya ia mencoba untuk cuci muka dan ternyata air tersebut sangat segar. Lalu tibalah waktu maghrib, ia mengambil wudhu dan berniat untuk sholat di sekitar sana. Sampailah ia di satu masjid bersama makmum-makmum yang lain. Ia sholat berjamaah. Setelah selesai, ia bersalam-salaman. Sampailah ia bersalaman dengan sang imam. Imam tersebut ternyata adalah sosok yang tinggi dan besar tadi. Ia bersalaman dan bertanya kepada sosok tinggi besar itu, "Siapa Anda sebenarnya? Saya belum pernah melihat Anda di sekitaran hutan sini. Apakah Anda memang penunggu hutan?" Lalu dijawablah oleh sosok tinggi besar tersebut. Ia bilang, "Oh, kamu belum tahu saya ya? Orang-orang biasa memanggil saya Khidir, Nabi Khidir. Saya memang suka mengambil air wudhu di setu yang tempat kau biasa beristirahat. Tapi sholatnya di sini, di Mekah." Lantas Ki Rewok pun terkejut. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi karena yang dihadapannya adalah seorang Nabi Khidir yang mengaku sebagai Nabi Khidir. Ucapan si sosok tinggi besar tersebut bahwasanya ia sedang sholat di Mekah. Entah nyata atau tidak, dalam kejap mata, sosok besar tersebut dan makmum-makmum lainnya hilang seketika. Ki Rewok merinding dibuatnya. Hari sudah malam dan Ki Rewok langsung bergegas untuk pulang. Namun ada satu hal yang diucapkan sosok tinggi besar tadi terngiang di ingatan Ki Rewok bahwasanya air di bawah pohon tempat ia biasa berwudu itu bisa digunakan untuk apa saja. Sampailah suatu ketika di desa tempat Ki Rewok tinggal terjadi musim kemarau yang sangat dahsyat, mematikan perekonomian, mematikan tumbuhan di sawah, di perkebunan, semua menjadi tersiksa karena musim kemarau yang sangat kering. Namun karena Ki Rewok teringat akan adanya sumber mata air tersebut yang disebut oleh si sosok tinggi besar, akhirnya Ki Rewok membuat jalur air semacam irigasi untuk dialirkan ke desanya. Singkat cerita, air tersebut sampailah di desa sampai bertahun-tahun. Desa tersebut tak pernah lagi kekeringan. Tanahnya subur, terkenal di mana-mana. Penduduknya bertambah banyak. Dan sampailah hari ini desa tersebut dikenal sebagai Cibinong karena kesuburan dan terkenalnya daerah tersebut karena aliran air yang ada di bawah sebuah pohon besar dengan dahan yang melingkar-lingkar seperti payung dan kita kenal sebagai pohon binong. Ya, demikianlah penyampaian tentang asal-usul Cibinong yang merupakan daerah tempat saya tinggal, tepatnya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah pemahaman, dan berbeda dengan versi lainnya. Juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Semoga bisa menambah wawasan dan menjadi hiburan bagi yang mendengarkan. Terima kasih dan salam literasi.